daripada hasil yang mereka dapat. Kasihan mereka. Tidak ada urusan. Demi kepentingan kerajaan, jangan pedulikan. Mereka datang mengeluh pada saya. Kipate, penyakit muntah berak berjangkit di mana-mana. Kematian terus meningkat. Dengan keadaan begini, apakah kita masih tega memungut upeti secara paksa? Mohon Syekh kawelasan Kipate. Jangan pedulikan mereka. Sekali lagi sampai melanggar, tak cabel kedudukanmu. Ya, di dunia ini memang banyak hal yang tidak adil. Kenapa, Pak? Nah, itu. Selama ini saya belum pernah lihat putra Adipati keluar sendirian dari kadipaten. Saya juga tidak tahu kenapa saya senang berjalan sendirian. Hati-hati di jalanan, Ger. Raden ini kelak calon adipati. Rajin-rajinlah belajar, biar lekas pinter, ya? Iya, Pak. Bagus. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Ayat itu menerangkan Allah hanya satu. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kepadanya lah kita bermohon. Dua hal yang harus diimani, dihayati serta dijalankan. Satu, rukun Islam. Kedua, rukun iman. Keduanya itu harus sekaligus. Dan di dalam sholat kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Begitulah orang kalau memegang senjata. Ilmu silat ini bukan untuk bela diri, tapi untuk mempertahankan. Oleh karena itu, kuatkanlah pertahanan kita, sehingga lawan kewalahan dan menyerah. Dengan demikian, Doro bisa menyadarkan orang. Alhamdulillah, justru karena Allah yang Maha Besar, Doro Said mempunyai watak yang berbeda dengan orang lain. Lagi pula, kami sudah berusaha beberapa macam jalan. Tapi Doro Said seperti... Saya kira... Ya,
Ada sesuatu kekuatan di dalam jiwanya yang dibawa dari lahir. Om Dirgahayu Swastiastu. Sukar untuk diikat agar Ndoro Sahid betah di rumah. Tidak ada jalan lain. Tawakkaltu 'ala Allah. Insyaallah. Arahan dan binalah. Astagfirullahaladzim. Dek, ada apa? Tolong Pak, ada apa? Ada orang meninggal Pak. Innalillahi. Meninggal? Tolong Pak. Pak, yang sudah meninggal sebaiknya kita urus sesuai dengan cara mereka, umat Buddha. Baik. Astagfirullahaladzim. Anak ikut bapak ya. Ibu tidak mengerti mengapa Ananda tidak betah di rumah. Apa yang kurang? Justru berlebih, Bu. Kalau tidak di rumah, kemana? Keliling kampung. Tidak boleh. Ibu tidak ingin mendengar lagi Ananda pergi keliling kampung. Mau apa ke sana? Ananda senang melihat pohon-pohonan dan sawah-sawah yang kering. Sungguh mengasihkan. Apa? Mengasihkan? Iya, Bu. Kejadian-kejadian itu sangat melekat dalam perasaan Ananda. Apa Ibu pernah dengar? Ada 5 orang mati dalam keadaan sembahyang di sebuah rumah karena kelaparan. Cukup! Apa Ibu tidak menyesal kalau nanti Ibu tidak akan melihat orang-orang kampung seperti berlomba muntah berak? Melihat keadaan itu sebagai penguasa, apa sampai hati membiarkan keadaan itu begitu saja? Diam!
Tadi ibu minta supaya Ananda bercerita. Yang lain, Kenapa semua ini bisa terjadi, Bu? apapun bisa terjadi. Tapi, dalam hal ini, Ananda tak perlu mengetahui. Mojopahit kita ini dulu terkenal hebat sekali. Ketika itu Mahapatihnya Gajah Mada. Tetapi setelah beliau meninggal dunia, kemudian disusul dengan mangkatnya Sri Baginda Hayam Wuruk, Wirabumi merasa berhak atas kerajaan itu. Mojopahit kita yang kaya raya dan makmur ini akan runtuh dengan dinobatkannya Kusumawardhani sebagai ratu. Awit panjenengan ingsun yang berhak atas tahta kerajaan Mojopahit, bukan Kusumawardhani yang hanya seorang wanita. Bagaimana Paman Begawan? Benar, tapi beliau hanyalah seorang putra selir. Rebut kerajaan Mojopahit dari kekuasaan Kusumawardhani. Maka terjadilah perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Parekrut. Semua penguasa saling berebut tahta, sehingga dari tahun ke tahun perang saudara berjalan terus. Rakyat menderita dengan adanya perang. Apapun bentuk perang itu, semoga jangan pernah ada lagi. Camkanlah Raden, tidak ada perang yang membawa kebahagiaan atau ketentraman. Selalu akibatnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Kemelaratan, kemerosotan budi, serta akhlak yang membuat rakyat kehilangan pegangan. Begitulah, Nger, kalau manusia cuma mementingkan keduniawian saja. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dek, dapat satu lagi. Bawa sini cepat. Yang ini hampir matang.
Iya, potong Mas. Ingat, ibu yang sedang sakit dan adik hampir mati kelaparan. Bu, ini makanan buat adik. Sekedar untuk pengisi perut. Dari mana kalian dapat? Dari mana? Keluarga kita keluarga beragama. Walaupun kita sakit-sakitan, kelaparan, tapi kita tidak pernah makan dari hasil curian. Tapi daging ini bukan hasil curian. Ini dikasih orang, Bu. Dalam keadaan susah sekarang, siapa yang mau memberi kita daging? Katakan, dari mana? Mencuri? Bukan, Bu. Lalu dari mana kalau bukan mencuri? Hah? Kalau ini hasil curian, akan Ibu buang. Kita tidak boleh memakan makanan yang haram. Bukan hasil curian, Bu. Betul, Bu. Ya. Anak-anak ibu, anak yang baik. Tunggu ya, Kakang akan kembali lagi. Doro sahid saka gudang nggawa panganan barang. Lah nggo sapa ya? Saya tidak tahu bagaimana cara saya untuk membalas budi ini. Jangan pikir ke situ, Bu. Ini bukan hutang yang harus dibayar atau dibalas. Terima kasih, Kang.